Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Depi Lestari dengan NIM 19-2038. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nanang Lidwan, SSIMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Karakter Building, serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pentingnya Konsumsi yang Terjamin bagi Kesehatan dengan tema konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama yaitu pembahasan, yang kedua masalah, dan yang ketiga solusinya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pembahasan. Mengkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara kita memproduksi serta mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pertanian adalah penggunaan air terbesar di seluruh dunia. Dan saat ini, irigasi mengambil sekitar 70% penggunaan air bersih yang layak digunakan manusia. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama dan cara kita membuang sampah beracun, polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Selain itu, mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya, seperti halnya juga mendukung negara-negara berkembang untuk menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030. Kita lanjut ke permasalahan. Masalahnya yaitu masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi kebutuhan dasarnya pun belum bisa dikatakan layak. Mengurangi sisa makanan per kapita global dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ekonomi dengan sumber daya efisien. Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab adalah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. Kita masuk ke solusi. Solusi yang pertama yaitu membuat strategi untuk mencapai tujuan 12 menjamin produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang kedua, menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Yang ketiga, penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen atau masyarakat mengenai manfaat produk tersebut. Yang keempat, pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur. Yang kelima, pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan, meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Kita lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua yaitu membuat program tujuan 12, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau bisa disebut juga RPJMD tahun 2015 sampai 2019, antara lain terkait dengan yang pertama yaitu program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, program pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Dan yang ketiga yaitu program kajian dan penataan lingkungan hidup. Kita lanjut ke solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga yaitu menciptakan atau membuat kebijakan tujuan 12. Arah kebijakan untuk mencapai target menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah yang pertama, penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup.
peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana, serta perdata lingkungan secara tuntas. Yang kedua, peningkatan kualitas air dan kualitas udara. Yang ketiga, peningkatan tutupan lahan atau hutan melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan. Peningkatan tutupan vegetasi, terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis atau terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutup lahan atau hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Demikian presentasi artikel yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.